Abang None. Perkenalkan, saya Wuri Nastiti, dipanggilnya Nonri dari angkatan 2010, Abang None Jakarta Selatan. Di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Arus Soeharto sebagai Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Selatan. Pada sore hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang nih mengenai bagaimana sih tourism di Jakarta Selatan ya Pak Arus. Ya, Nah, Pak, karena kita udah transisi masa untuk menjadi endemi nih Pak, mungkin kita pakai masker gimana Pak? ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Biar lebih enak gitu Kita Pak ngobrolnya. baru PCR kemarin, Betul. alhamdulillah negatif. Ini sebagai prokes Pak, tapi tetap monggo Pak. Silahkan Iya. dipakai Pak ini Iya. untuk sedikit mengurangi bakteri-bakteri yang ada di tangan kita. Iya. Oke Pak. Terima kasih. Oke Pak Rus, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol boleh ya Pak ya? Minta waktu Baik. sebentar. Siapa sih Bapak Rus itu? Mungkin supaya kita agak lebih dekat dengan Pak Rus, lebih sayang jadinya kepada Pak Rus Pak. Ya. Monggo silakan Pak. Terima kasih. Saya Arus Soeharto. Kebetulan saat ini diberikan amanah untuk menjadi Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Jakarta Selatan. Sebelumnya saya ada di Jakarta Timur sebagai Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Timur. Sebelumnya lagi saya ada di Jakarta Utara. Waktu itu pariwisata masih gabung dengan kebudayaan, jadi Kasudin Pariwisata dan Kebudayaan di Jakarta Utara. Nah sekarang ini saya menangani Parekraf di Jakarta Selatan. Tentunya pariwisata dan ekonomi kreatif ini menjadi satu yang saling bisa mengisi, di mana produk pariwisata itu bisa diisi dengan produk-produk kreatif supaya mempunyai suatu jati diri. Latar belakang saya adalah bekerja di Pemprov DKI Jakarta tahun 1987. 1987 pertama kali tugas di Biro Kepala Daerah. Di sana saya sekitar sampai tahun 2022. Kemudian pindah ke pariwisata, Dinas Pariwisata. Dan sampailah sekarang saya di tahun 2022 ini di Sudin Parekraf Jakarta Selatan dengan latar belakang pendidikan formalnya adalah S1 jurusan administrasi, S2-nya administrasi kebijakan publik. Luar biasa Pak Arus. Sepak terjangnya dari latar belakangnya Pak Arus sudah membuktikan ya, memang Bapak tuh posisi yang capable banget untuk mengisi posisi ini Pak. Nah Bapak boleh sedikit cerita Pak, apa aja sih Pak program kerja yang sudah Bapak galakkan untuk kemajuan pariwisata Jakarta Selatan khususnya Pak? Ya, selama ini alhamdulillah kita dapat supporting, dapat juga kolaborator, di mana di tahun 2021 lalu kita tidak ada anggaran APBD tetapi bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan non budgeter melalui kolaborasi dengan memberdayakan APNON, dengan bikin event atau buat event yang disebut dengan Pesona Batik Nusantara di saat momentum Hari Batik Nasional di Oktober. Kita libatkan APNON sebagai konsep kreatornya, approvalnya ada di tingkat wali kota dan Sudin Parekraf, pelaksananya dari Abang None tahun 2020, kemudian peserta itu memberdayakan ibu-ibu PKK dan ibu-ibu dari Dharma Wanita untuk fashion show. Kemudian kita mengadakan lomba pembuatan film pendek, itu pun juga melalui kolaborasi tanpa APBD yang pesertaannya itu cukup banyak peminatnya. Kemudian ada beberapa lagi kegiatan BIMTEK yang secara virtual kita laksanakan dengan narasumber yang sifatnya free of charge, artinya dengan sukarela memberikan suatu ilmunya kepada para pelaku industri pariwisata, para pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan transfer knowledge-nya dan juga pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Tanpa anggaran, alhamdulillah tahun 2021 Sudin Parekraf bisa melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan yang mempunyai peran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Luar biasa Pak. Ini kan saya tadi banyak mendengar Bapak sudah menyebutkan banyak program kerjanya yang sudah diinisiasi oleh Bapak Arus sendiri dengan melibatkan kepesertaan Abang None Jakarta Selatan nih Pak. Boleh nggak Pak sedikit cerita Pak, apa selama ini kesannya Bapak Arus terhadap Keraton Abang None Selatan yang sudah bekerja sama dengan Sudin Parekraf Pak? Ya, tentunya Abang None ini menjadi suatu prioritas kemitraan ataupun yang menjadi suatu dasar
kolaborasi di dalam melaksanakan kegiatan Parekraf. Karena dipilih oleh Sudin Parekraf atau Dinas Parekraf sebagai duta wisata, duta ekonomi kreatif dan budayanya yang tidak boleh tertinggal, kearifan lokalnya. Nah, karena sudah dipilih, tentunya harus diberdayakan. Nah, diberdayakan karena kemampuan talenta yang terpilih dari Abang None ini mempunyai suatu keragaman, baik talenta di bidang seni budaya, talenta di bidang digital, talenta di bidang manajerial. Nah, inilah yang coba kita padukan, kita satukan, supaya mempunyai suatu teamwork yang bermanfaat untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, kita ajang uji cobanya atau ajang untuk bagaimana membuat suatu hasil yang baik. Nah, di saat menjadi Abang None, nah, melalui ikatan atau yang lagi aktif. Nah, inilah kawah candra di mukanya untuk menjadi suatu profesional yang nantinya sesuai dengan apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Jadi latihannya di sini mengembangkan talenta untuk masyarakat, mengembangkan juga kemampuan bersinergi dengan beberapa pemangku kepentingan atau stakeholder untuk bisa bermanfaat untuk kota Jakarta, untuk memajukan juga masyarakat dalam arti pemulihan ekonomi nasional bisa tumbuh di pasca pandemi ini. Luar biasa ya Pak, jadi harapannya dari calon-calon Abang None terpilih 2022 nih ya Pak ya, di situ sebagai mitra kerjanya Parekraf sendiri ya Pak ya. Kebetulan juga 2022 ini kan kita akan coba untuk memulai pemilihan lagi, bukan mencoba, memang sudah ada jadwal untuk melakukan pemilihan Abang None tahun 2022, di mana di tahun 2021 kan terhenti tuh. Terhenti, tidak ada aktivitas pemilihan Abang None baik di tingkat kota maupun di provinsi. Nah, di tahun 2022 ini kita coba mau mengajak kalangan muda, kalangan remaja yang usianya 18 tahun sampai 25 tahun untuk ikut pemilihan Abang None. Dari yang terpilih nanti sebagai duta wisata, duta ekraf, dan duta budaya ini tentunya yang terbaik. Nah, dari yang terbaik itu kemampuan-kemampuan itu yang akan kita coba kolaborasikan dan berdayakan. Di mana dalam pemilihan nanti 2022 ini kan Nonwuri sebagai LO-nya kan di Jakarta Selatan. Untuk merekrut remaja di Jakarta untuk menjadi kandidat Abang dan None Jakarta Selatan, bahkan semoga menjadi pemenang di tingkat provinsi nanti. Oke Pak Ros, terima kasih sekali Pak. Namun sebelum kita tutup nih Pak, mau minta tolong sedikit sama Pak Ros untuk mengajak anak-anak muda Pak, khususnya ada di DKI Jakarta ini, untuk mengikuti ajang pemilihan Ikatan Abang None Jakarta Selatan di tahun ini Pak. Untuk calon Abang dan None Jakarta Selatan, kalangan dari remaja dan pemuda yang berusia 18 sampai 25 tahun, silahkan untuk ikut berkompetensi dalam pemilihan Abang None Jakarta Selatan tahun 2022. Di pemilihan Abang None nanti ini berdasarkan keinginan wilayah. Jadi serentak itu diadakan pemilihan, tinggal milih wilayah mana. Saya berharap dan juga bisa kiranya untuk memilih Jakarta Selatan untuk pendaftaran di dalam seleksinya nanti di pemilihan Abang None. Karena keunikan Jakarta Selatan yang beraneka ragam, baik dari aspek pedestrian yang sudah tertata dengan baik, di mana wisata urban terbanyak ada di Jakarta Selatan, tetapi juga ada kesejukan, keindahan, hijau yang daerah resapan juga masih tersedia di Jakarta Selatan. Selain banyak insan kreatif di Jakarta Selatan, pemuda-pemuda kreatif itu di bidang digital yang kalau dilihat di media sosial juga cukup banyak, yang seperti Kamus Jakarta Selatan. Kemudian Jakarta Selatan sebagai kota kreatif tingkat nasional 34 besar di tahun 2022 ini. Maka jangan ragu, jangan merasa pesimis dengan mendaftar di Jakarta Selatan, karena Jakarta Selatan unik dan juga Jakarta Selatan tidak eksklusif atau memilih orang-orang tertentu, tapi betul-betul yang mempunyai talenta yang baik. Yang itu yang akan menjadi pemenang di Abang None Jakarta Selatan tahun 2022. Luar biasa, terima kasih sekali Bapak Ros ini dengan Bapak sudah mengajak calon Abang None untuk mengikuti pemilihan tahun ini Pak. Mungkin sebaiknya kita akhiri saja perbincangan kita pada sore hari ini. Kita sama-sama berdoa yang terbaik Pak untuk lancaran pemilihan Abang None Jakarta Selatan 2022, dan agar supaya para calon Abang None selanjutnya bisa menjalin kinerja dan kerjasama yang baik dengan Sudin Parekraf ke depannya Pak. Pak Rus, terima kasih sekali waktunya Bapak.